Di sana tuh dia dapat saweran kardus gitu, kardus mie Bang Iya, Andre. iya. Sampai 3 kardus itu duit semua. 3 kardus. Iya. Anjir. Terus sini ya, Sri, aku mau pasang susuk inten lagi. Di daerah mana? Daerah payudara sama Miswi. Aduh, Iya, nambah. masuk tuh dia ke dalam kan, ketemu si bapak-bapak itu kan, dipasang lah tuh dia. Tapi sebelum itu ya Bang Andre, dia disuruh buka baju dulu. Oke. Dan dari situ ternyata ya maaf ya, si istri ini disetubuhin sama si bapak-bapak itu. Dan aku Dipakai. iya ngeliat, ya ampun Nia, astagfirullahaladzim, ya Allah Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Andre dari tim Jejak Backpacker. Oke teman-teman, kenapa saya bisa di sini? Karena saya menggantikan Bang Ale, dikarenakan Bang Ale lagi sakit dan kita doakan aja untuk Bang Ale agar cepat pulih dan bisa nge-host lagi ya. Dan untuk teman-teman di luar sana jaga kesehatan juga agar kita terhindar dari segala penyakit. Oke, di sini kita kedatangan narasumber yang mungkin teman-teman sudah menunggu lama nih ya. Yang dimana Mbak Sri ini yang kemarin sempat cerita tentang pesugihan ya, pesugihan ada salah satu warteg ya. Dan ini mau melanjutkan part 2 yang dimana Mbak Sri ini kemarin sempat spill juga sama Bang Ale tentang susuk biduan dangdut. Nggak usah berlama-lama, kita langsung saja ke narasumber ya. Assalamualaikum Mbak Sri. Waalaikumsalam Bang Andre. Gimana? Kemarin udah sempat spill juga ya sama Bang Ale ya, Iya. karena pernah ngalamin juga ya. Ngalamin tuh teman saya sendiri, tuh benar-benar ngeri banget sih. Itu kok bisa seperti itu? Coba di-spill sedikit dulu coba Mbak Sri. Gimana itu? Ya dulu kan pas sebelum itu ya, aku punya temen, dia tuh bercita-cita dari biduan dangdut. Dia ngelakuin segala macam cara sampai dia pakai susuk di seluruh tubuhnya, sampai di kemaluannya juga dia pakai. Waduh. Untuk menarik pria kayak bos-bos besar juga. Oke. Iya. Ditahan dulu ceritanya. Mungkin teman-teman udah penasaran nih. Sebelum Mbak Sri melanjutkan ceritanya, saksikan setelah yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Mbak Sri udah siap ya buat cerita. Nanti kalau misalkan Mbak Sri haus ya, serak atau kayak gimana gitu kan, kayak sempat ngebeltok ya. Kan suka gitu tuh ya kan. Ya, diminum airnya ya, jangan didemin. Oh iya. Itu Iya, ntar Bang ini Andre. ntar ini disangkanya properti lagi. Oh, Ini ada airnya kok. iya. Oke. Oke. Udah siap? Siap. Silakan Mbak Sri. Ya dulu tuh pas aku zaman sekolah nih, aku punya teman namanya Nia ya. Dia tuh orangnya nggak terlalu cantik, ya biasa lah ya, namanya zaman dulu tuh di kampung tuh. Nia ini punya suara nih bagus, cuman dia punya wajah tuh yang biasa aja gitu. Aku nih temenan sama Nia tuh bestian banget dari dulu. Kayak ada masalah pokoknya selalu bareng-bareng, kemana-mana bareng-bareng. Dan aku pernah nemenin dia kayak lomba-lomba paduan suara gitu, dia tuh selalu menang, dapat juara. Nah dari situ
Nia nih ada cerita sama aku ngomong gitu, Sri, aku pengen gitu nanti kalau udah lulus sekolah aku pengen jadi biduan dangdut yang dikenal banyak orang, kata dia gitu. Tapi aku nih nggak cantik, dia bilang gitu kan. Ya aku jadi teman kan support ya. Nia, nanti suatu saat kamu bakal wujudin apa yang kamu mau kok, aku bilang gitu. Ya namanya perubahan kan kita nggak ada yang tahu kan. Betul. Iya. Nah dari situ mulailah tuh Nia nih kemana-mana gitu kan, lomba kan. Habis kelulusan tuh udah lumayan lama juga tuh, udah kita lulus nih kan bareng-bareng kan. Nah habis dari situ kita lulus, terus Nia mau ngerantau ke daerah Jakarta, nggak tahu dia nggak bilang daerah mana gitu ya. Aku sama Nia langsung perpisahan tuh di situ. Kataku, Nia, kamu kan ada rencana mau ke Jakarta. Ya Sri, aku mau ke Jakarta, mau wujudin impian aku, dia bilang gitu ya. Aku pengen jadi biduan dangdut yang dikenal banyak orang. Di situ dia bilang gitu. Nah dari situ kita udah close contact nih. Pokoknya itu dulu tuh tahun 2011-an lah, itu aku lulus sekolah tuh sama Nia. Lumayan udah lama banget kan. Aku nggak ada nomor Nia tuh nggak kontekan sama sekali. Aku coba hubungin dia kan. Aku penasaran kan teman aku di Jakarta tuh gimana gitu. Aku coba WA, aku coba telepon, bener-bener nggak dibales, nggak ada respon. Entah dia ganti nomor apa gimana, aku juga nggak tahu. Udah lama, sekitar 8 bulan lah. Ada yang WA aku, Sri, apa kabar? Ini siapa? Aku bilang kan. Ini aku Nia, dia bilang gitu. Nia, kamu apa kabar? Kataku gitu. Alhamdulillah baik Sri. Sri, kamu di kampung gimana? Dia bilang gitu. Aku ya di kampung masih serabutan kan, nggak ada. Ya namanya zaman dulu ya sekolah lulusan tuh susah banget bener nyari kerja di kampung tuh. Kataku, kamu mau ikut aku nggak ke Jakarta? Aku tinggal di daerah Cikarang. Si Nia itu bilang gitu. Ya aku mikir-mikir dulu kan, sama aku nanya orang tua aku kan. Terus si Nia, kalau kamu mau nanti aku pesenin tiketnya. Kamu ke Cikarang ke tempat aku, dia bilang. Aku di sini udah ngekos kok. Itu kan jarak dari kelulusan tuh kan masih baru banget ya, nggak terlalu lama gitu. Ya aku mikir daripada aku nganggur, aku maulah ikut dia. Dikirim lah, aku ditransfer uang sama dia buat naik bus ke Cikarang. Nah, itu dibiayain sama dia? Dibiayain sama dia. Kataku, aku juga kaget sih, ini ya di sana tuh kerja apa gitu kan. Kok sampai transfer uang buat semuanya, fasilitasnya aku ke sana tuh dibayarin gitu. Datanglah aku ke daerah Cikarang itu ya. Ke Cikarang, pas di terminal, dia naik mobil. Mobilnya tuh sedan. Kalau zaman dulu tuh kan sedan itu udah bagus ya. Iya, lumayan. Bagus gitu. Terus dia keluar dari mobil dengan bentuk badan yang bagus banget bang. Yang kayak biduan dangdut gitu, gimana sih? Bener-bener yang seksi gitu. Perbandingannya jauh banget. Jauh banget, bener-bener putih. Ya, terus dia pakaian dangdutnya ya, maksudnya kayak biduan, bener-bener pakai baju yang biduan dangdut gitu. Aku kan pangling ya. Dia bilang, Sri gitu. Terus aku lihat, ini siapa ya? Ini aku Nia, rambutnya panjang. Dulu kan dia beda banget deh sama zaman dulu tuh waktu sekolah itu kan. Mau jadi pangling gitu loh ya? Pangling, bener-bener pangling. Udah gitu dia naik mobil, keluar mobil dengan pakaian yang beda banget dari waktu sekolah itu kan. Putih, bersih. Terus aku nanya kan sama Nia, ini kamu beneran nih? Aku kaget kan. Ya Sri, ini aku. Yaudah ayo ikut aku. Diajaklah aku ke dalam mobil. Terus aku nanya, nih kamu sekarang cantik banget, aku bilang gitu. Terus dia masih, iya Sri, aku cuma perawatan doang kok. Dia bilang gitu. Dia nggak yang aneh-aneh sih kalau menurut aku ya. Dibawalah aku ke kosan dia. Kalau kosan di daerah Cikarang itu ternyata ada yang benar-benar gede gitu, bagus gitu. Yang jaraknya itu yang deket-deket cuman besar gitu. Iya, areanya itu ya. Nggak kayak, maksudnya kan kalau sekarang kan kosan kecil-kecil ya. Zaman itu termasuk mewah banget sih menurut aku ya. Ngelihat kosan. Ini kosan aku Sri. Aku mikir, kamu
sekarang kerja apa nih ya, aku bilang, sampai ada mobil, terus tinggal di kosan yang mewah gitu, kosannya juga masuk di perkomplekan gitu Bang Andre. Oke. Iya, masuk ke situ kan. Terus datanglah kita masuk ke kosan. Ada yang ngekos juga di sebelah si Nia ini. Mbak-mbak, banyak kan sih mbak-mbak ya, kakak-kakak gitu. Ya aku nyapa dong, misi gitu kan. Dia pada ngeliatin semua, aku nggak tahu ya dia ngeliatin tuh kayak yang sinis gitu apa gimana, aku nggak tahu deh. Masuklah aku ke kosan. Si Nia nih ada ngomong sama aku, Sri, aku kan sekarang udah jadi biduan dangdut yang dikenal banyak orang. Aku udah sering keluar kota, sering kemana-mana. Dia bilang, aku pengen deh kamu jadi asisten aku. Dia ngajakin aku kerja sama dia gitu Bang. Oh, berarti dia ngundang Mbak Sri ini dari kampung untuk jadi asisten. Jadi asisten. Mungkin Sri ini bisa jadi percaya kali ya. Iya, karena kan aku temannya kan. Oke, Terus dia bilang, tadinya kamu sendiri apa ada asisten lain? Aku bilang gitu. Ada, tadinya ada. Cuman sebelumnya cowok katanya. Cowok katanya masih muda. Karena cowok itu katanya mau sekolah, jadi dia kayak nggak mau jadi asistennya Sinia lagi, mungkin udah sibuk sama sekolahnya gitu kan, mungkin part time lah ibaratnya ya. Keluarlah tuh, aku bilang aku mau mikir dulu kan, daripada aku di kampung serabutan kan. Ya udah aku mau, ya udah aku mau ikut sama kamu jadi asisten kamu. Ya paling kamu siap-siapin bantu aku, kayak ikut prepare kayak buat manggung gitu. Terjadilah waktu itu tuh hari Kamis tuh ada dia panggilan nyanyi dangdut daerah boleh disebutnya ya, daerahnya adalah ya, daerah Karawang lah ya bilang gitu ya. Daerah Karawang, dia dipanggil tuh buat nyanyi. Terus dia tuh kayak bukan acara-acara yang ini sih, kayak dangdut biasa gitu ya. Di sana itu dia diundang ke sana. Terus banyak juragan-juragan, banyak bos-bos besar di sana tuh, aku kan nemenin dia. Terus di sana itu dia nyanyi dengan goyangannya yang bagus, suaranya bagus gitu. Aku kaget dong lihat temen aku, temen aku udah sejago ini gitu. Ya dalam sisi aku bangga banget sama Nia, dia bisa wujudin impian dia gitu. Di sana tuh dia dapat saweran kardus gitu, kardus mie Bang Andre. Sampai 3 kardus, itu duit semua. 3 kardus? Iya. Anjir. Uang semua itu? Itu uang semua. Kataku, aku ngeliat sampai, kan aku kan di samping panggung kan, ngeliat sini ya sampai disawer banyak orang pada naik, gantian gitu. Terus dia joget-joget gitu kan, ngeliuk-ngeliuk badannya. Kataku, temen aku bener-bener. Padahal di sana itu ada 3 biduan lain. Oh, berarti nggak cuma Nia doang? Nggak cuma Nia doang sendiri. Ada pas giliran yang lain nyanyi nggak ada yang nyawer. Iya. Yang disawer cuma Nia. Yang disawer cuma Nia. Cuma Nia. Oke, terus? Nah itu kan kejadian udah pas hari Kamis. Dari saweran itu si Nia bagi rata tuh hasilnya kan. 1 kardus buat bos, panitia bos yang punya panggung itu, 2 kardusnya buat Nia semua. Jadi dia ngedapetin uang sebanyak itu gitu. Kita nih prepare nih kan buat pulang ke Cikarang, kan lumayan ya jatuhnya itu kayak Kamis malam Jumat gitu kan. Sebelum kita pulang, Nia dipanggil nih kayak sama juragan-juragan gitu. Oke. Dipanggil lah, Nia sini dulu, kamu jangan pulang dulu. Terus aku nanya, nih itu siapa? Biasa itu kenalan aku, ya namanya biduan dangdut Sri, kenalannya banyak katanya, tapi kayaknya udah punya istri deh, bilang gitu. Ya nggak apa-apa selagi dia bisa ngasih uang lebih, kata dia gitu. Aku kaget kan, temen aku kok gitu. Diajaklah Nia sama si juragan itu. Aku nggak ngikutinnya karena pas aku mau ngikutin sama Nia itu ditahan. Udah Sri, kamu tunggu sini dulu sebentar, aku mau ngobrol sama juragan itu katanya. Nah lama juga tuh kan, kataku ngomong, tapi aku nggak tahu ya dia ngobrolin apa atau ngelakuin apa, aku nggak tahu. Tapi setelah dari sana kita pulang ke kosan, lumayan kan jaraknya ya, sekitar nyampe rumah itu sekitar jam 1-an. Nia yang bikin aku kaget ya, pulang dari
Karawang itu dia naruh kopi pahit, kopi manis, sama dupa atau menyan gitu ya. Kalau zaman dulu tuh bilangnya di atas meja rias. Meja rias dia? Ya, dia mau ngaca kayak buat ngelap make up gitu ya. Di atas ada kopi pahit, kopi manis, sama menyan yang nyengat banget tuh. Kalau zaman dulu kan menyengat banget tuh menyan tuh. Yang kataku, dia ngelakuin apaan tuh? Mulai mistis dong kataku. Nih kamu mau ngopi? Kataku. Ini udah malam, kamu gak bisa tidur, kataku gitu. Enggak Sri, ini amalan katanya. Aku konsisten ngelakuin ini setiap malam Jumat, dia bilang. Buat apa? Aku bilang. Ya biar ada yang nyawer aku banyak, yang deketin aku juga, kata dia gitu. Di situ dia masih belum cerita ya, yang dia pasang gitu. Nah, aku masih nggak tahu ibaratnya gitu. Dari situ aku besoknya mau diajak sama Nia ke suatu tempat ya. Itu dari kejadian itu aku masih nggak ada yang kepikiran. Memang itu mungkin keseharian dia aja gitu. Diajaklah aku sama Nia nih ke tempat kayak rumah, cuman nggak serem, kayak rumah kecil doang gitu. Terus di situ ada, kalau yang bilang tuh kayak orang yang kayak serem gitulah, bapak-bapak udah tua lah, cuman nggak tua banget gitu. Terus datanglah kita. Sebelum kita dipanggil, Nia itu mulai jujur. Sri, sebenarnya aku udah pernah pasang susuk, kata dia, di bibir, dan aku kesini lagi mau pasang susuk di pipi sama di jidat. Nah, mulailah di situ kan aku kaget kan. Yang benar kamu Nia mau pasang susuk di area muka? Ya Sri, aku sebenarnya mau pasang susuk lagi karena itu kurang menarik banyak orang, dia bilang. Karena kan suaraku emang udah bagus, cuman kayaknya biar lebih menarik aja gitu. Karena aku bilang ya, Nia nih kamu kan udah cantik, apalagi, aku bilang. Ya itu tambahannya Sri, katanya. Pasanglah nih ya kan ke dalam. Kamu gak usah ikut ya Sri, kamu tunggu di sini aja. Pas dipasang bang, itu dia disuruh telanjang, cuman separuh ya, nggak pakai baju, masih pakai celana. Iya. Nah, selesai pasang, entahlah itu aku nggak tahu ya dia ngapain sama si bapak-bapak dukun itu yang pasang susuk itu. Terus aku nanya, berapa harga susuknya? Katanya susuk besi inten yang bagus itu sekitaran 2 juta sampai 5 jutaan. Lumayan ya? Iya, di zaman dulu kan. Aku kaget dong, uang segitu dia dapat dari mana? Ya karena hasil dangdut dia yang kemarin mungkin banyak kali ya. Iya, sama plus saweran itu ya. Iya, apa entah dari yang juragan kemarin dia temuin. Aku juga nggak tahu tuh. Nah, abis dari situ kita pulang lah. Terus aku tidur, tapi sebelum aku mau tidur tuh aku mau sholat dulu. Nah, aku mau sholat kan. Kataku, aku udah gelar sajadah nih. Sini langsung bilang gini, Sri, maaf ya, kamu kalau mau sholat jangan di sini. Kaget dong aku kan, kok nggak boleh sholat di kosan dia. Di depan kosan tuh, seberang kosan kan ada musola. Kamu sholat di sana aja ya, kata dia. Ya udah aku ajak kan nih ya sekalian. Oh mungkin emang lagi tempatnya lagi kotor kali, jadi nggak boleh sholat di situ gitu. Aku ajak lah Nia, ayo Nia kita sholat bareng. Gak mau, dia bilang lagi halangan. Oh mungkin emang lagi halangan kali. Ya udah aku sholat sendiri tuh. Biasanya waktu sekolah dulu tuh Nia sholatnya rajin, ngajinya rajin gitu. Cuman aku nggak berpikir mau kemana-mana gitu kan. Nah habis selesai sholat kita tidur berdua malam-malam Bang Andre. Jam berapa itu, karena aku kebangun bau menyan ya. Itu menyan kan nyengat banget tuh. Aku ke kamar mandi. Tapi di kamar mandi tuh kayak ada keran ngocor gitu. Kayak ada yang lagi mandi jam 1. Itu kan kondisi kamar tuh gelap ya, aku nggak tahu. Nggak ini pas aku keluar kamar tuh ada yang mandi. Kataku, itu siapa ya? Telanjang gitu. Dari jauh gitu. Itu pintu nggak ditutup. Kataku, itu Nia malam-malam mandi ngapain? Aku panggil lah, Nia,
Dia diem di patung. Dia cuma ngadep belakang gitu ya, cuma telanjang. Nia pas aku deketin lagi, aku kan takut ya, astagfirullahaladzim itu apa, aku lari lah tuh ke kamar lagi. Aku nyalain lampu, ternyata Nia lagi tidur. Anjir, lah itu jadi siapa? Kayak Nia lagi tidur. Aku matiin lampu lagi kan, aku ke kamar mandi tuh. Kamar mandi lagi udah nggak ada. Wah gila, creepy banget. Dan air yang tadi ngocor itu ternyata udah nggak ada, nggak basah sama sekali Bang Andre. Itu benar-benar yang bersih, yang nggak ada cipratan air. Terus aku kan tadinya mau buang air kecil sampai nggak jadi. Nah aku itu nggak cerita ya sama Nia kejadian itu, dan aku ngeliat kopi manis kopi pahitnya tuh yang tadinya penuh udah tinggal setengah gitu. Aduh. Itu kejadian yang mulai aku aneh, menurut aku tuh aneh banget gitu. Nah keesokannya Nia mau ada job lagi nih, manggung gitu, job manggung. Terus dia ngajakin aku kan, karena aku asistennya ya. Dia ngajakin, terus di panggung itu ada biduan satu tuh. Kayak ngelihat Nia tuh kurang suka gitu. Mungkin karena Nia udah lebih cantik, suaranya bagus, banyak yang nonton gitu, maksudnya yang nyawer gitu ya. Bener-bener kelihatan banget tuh biduan kurang suka sama Nia. Tapi aku biasa aja gitu, mungkin emang pesaingan dangdut gitu ya. Terus Nia tuh disawer, terus nggak lama ya Bang Andre ada kejadian misteri lagi pas dia lagi nyanyi. Dia kesurupan. Si Nia itu kesurupan pas lagi manggung. Terus? Kesurupan yang nyinden gitu. Kayak, kan lagunya dangdut ya. Kok tiba-tiba dia nyinden gitu. Ya ampun Nia, kenapa? Aku bilang gitu kan. Masih nggak, yang mungkin karena emang tempatnya yang angker gitu ya, nyinden, joget-joget gitu. Dipanggilin lah panitia yang dangdut. Nia, soalnya nyindennya maaf ya, sampai yang melet-melet lidahnya ngejulur gitu, melet-melet gitu. Tuh kalau ya Allah ngeliat, ya Allah, aku langsung lari kan, teman aku kan, Nia sadar Nia. Terus aku, bang tolongin bang, Nia bang gitu kan. Sadarlah dia. Terus pas dia sadar, dia bilang, aku mau pulang aja dulu Sri gitu ya. Dibawa kan dia ke belakang dulu ya. Ya udah, karena udah ngelihat keadaannya yang kayak gitu, kita bawa pulang lah. Kamu tadi kenapa Nia? Mungkin emang tempatnya aja kali yang serem gitu. Besok anterin aku lagi ya Sri katanya. Dari si kejadian itu dia udah biasa aja, udah segeran. Datanglah kita ke tempat bapak-bapak yang susuk, dia masang susuk itu kan. Kemarin kan dia baru masang ya, udah sebulanan tuh pasang susuk di muka, di pipi sama di jidat. Terus sini ya Sri, aku mau pasang susuk inten lagi. Di daerah mana? Daerah payudara sama miswi. Aduh. Iya. Nambah. Itu dia. Nambah Bang Andre, nambah lagi, pasang susuk lagi. Dan aku nanya, kamu masang susuk di situ buat apa? Buat nambah uang lagi, tambahan uang lagi, sama dia makin terkenal, di mana-mana banyak yang kenal dia. Kayak dia tuh pengen terkenal gitu, istilahnya gitu ya. Tujuannya ke situ. Terus dia bilang, aku udah mutusin ini udah lama, karena aku juga tahu dari temennya dia juga. Tanya, kamu ikutin aja ya Sri, aku cerita gini karena aku tahu kamu temen aku, kamu nggak bakal ngadu ke orang tua atau siapapun, katanya. Kamu bisa jaga rahasia aku, ini udah keputusan aku, kamu ikutin aja. Sini bilang gitu. Masuk tuh dia ke dalam kan, ketemu si bapak-bapak itu kan, dipasang lah tuh dia. Tapi sebelum itu ya Bang Andre, dia disuruh buka baju dulu. Telanjang bulat. Ini telanjang bulat dipakein dah tuh dia di payudara. Jadi kelihatannya tuh yang bikin lebih montok gitu ya. Terus sama di kemaluannya si bapak-bapak itu
tangannya masuk ke kemaluan temen aku. Aku udah, ya ampun, kataku, kok temen aku sampai ngelakuin hal ini tuh buat apa gitu kan. Dimasukin tuh, dan dari situ ternyata ya maaf ya, si istri ini disetubuhin sama si bapak-bapak itu. Dan aku Dipakai. iya ngeliat, ya ampun Nia, astagfirullahaladzim, ya Allah Nia, kataku. Gimana aku bilangnya ya, maksudnya aku juga cuman disuruh diem aja, katanya nurutin aja apa yang aku lakuin, kata dia gitu. Bersetubuh sama si bapak-bapak dukun susuk itu, dan di dalamnya itu banyak mawar, kembang kantil yang wangi banget. Dari abis berhubungan sama si dukun itu, si Nia dimandiin air mawar katanya, biar badannya lebih seger, lebih wangi, lebih mulus gitu. Dan aku ngelihat si Nia ini ada perubahan, emang bener-bener dari yang cuman masang susuk di muka sama ini pas kesini tuh kan kita pulang tuh, dia tuh kayak yang makin cantik banget Bang Andre. Fresh lah gitu ya. Fresh banget, kayak yang seger banget, gimana sih. Jadi kayak dilihat tuh enak aja gitu ya. Iya. Apakah aku bisa, maksudnya kan kayak gitu kan tergantung orang yang dituju ya, tapi ini enggak. Semua kalangan, mau cewek mau cowok tuh. Itu ya, maksudnya aku aja yang lihat, ya ampun gitu kan. Lihat Nia keluar dari itu ruangan gitu ya, kayak kemben doang, cantik banget. Cantik banget. Ya ampun, benar-benar aku yang sampai temennya juga ngelihat sampai pangling kan. Lebih cantik dari yang kemarin. Pulanglah kita nih dari si bapak-bapak itu, pulang lagi malam-malam. Sininya bikin kopi pahit kopi manis lagi. Setiap malam Jumat ya Bang Andre dia ngelakuin hal itu gitu. Terus dia ngelakuin hal itu seterusnya gitu. Ada yang bikin serem lagi itu pas malam-malam kita mau tidur, sini ya kesurupan lagi. Kesurupan sinden yang waktu itu dia pernah job manggung. Tapi sambil lidahnya ngejulur. Aduh. Yang sampai yang melet-melet gitu kan. Terus aku bangunin, Nia sadar, Nia sadar gitu, yang sampai joget sinden gitu kan. Nia sadar, aku bilang, sadar, kamu kenapa? Terus dia jatuh, terus sadar lagi. Aku nggak apa-apa kok Sri, aku cuma kecapean kayaknya. Tapi itu tadi kayaknya bukan kamu, soalnya kamu udah pernah kayak gini tadi sebelum itu. Aku nggak apa-apa Sri, kata dia, kamu tenang aja ya. Ya udah kan, aku teman aku udah baik lagi gitu ya. Terus aku tidur. Tapi pas aku tidur ya Andre, kalau dibilang tuh kayak erep-erep gitu ya. Dierep-erep, terus kayak ada yang nyekek aku. Aduh. Kayak ketindihan gitu. Ada yang nyekek sampai kenceng banget. Terus pas aku kayak itu dalam mimpi aku gitu ya, lihat itu ternyata yang nyekek aku sini ya. Keadaan dia itu serem banget. Mukanya itu bolong-bolong. Aduh, keriput. Itu dalam mimpi aku gitu kan. Aku lihat, so aku bilang, Nia. Ternyata pas aku sadar bangun, tangan aku sendiri yang nyekek diri aku. Terus aku bangun kan. Terus aku ngeliat ternyata Nia masih tidur. Dan dari kejadian itu, aku masih nggak cerita sama dia, masih. Aku kan jaga perasaan kan, maksud aku ntar temen aku mikir, wah temen aku dapat kejadian-kejadian aneh nih. Makanya lebih dipendem ya. Dipendem dulu gitu, maksud dari kejadian mistis itu gitu. Biasa lagi besoknya, kan si ini mau pergi sama teman-temannya yang lain ya. Dia nggak ngajak aku, dia ngajak yang lain itu. Sri, hari ini aku mau kumpul sama teman-teman aku ya, kamu jangan ikut dulu gitu. Nah ternyata yang jemput itu cowok masih muda. Dijemput? Iya, naik mobil. Keluarlah tuh cowoknya masih muda, kayak masih sekolah gitu sih. Nih ini kan udah kayak udah umurnya udah lumayan gitu kan. Itu lebih tepatnya kayak berondong gitu ya? Iya, kayak berondong gitu. Dijemput lah, aku kan nggak ikut ya, jadi aku nggak tahu. Nah aku muter-muter dah tuh di sekeliling kosan. Terus ada tetangganya sini nih,
Mbak dipanggil kan aku. Iya kenapa ya kak, aku bilang gitu. Sini dulu kita ngobrol katanya. Mbak maaf ya gitu, dulu si Nia ini punya asisten cowok. Oke. Sebelumnya asisten itu meninggal. Innalillah. Terus aku kan kaget, sedangkan si Nia bilang dia sekolah kan, ngelanjutin sekolahnya waktu itu dia bilang kan. Aku kaget, kok bisa meninggal, aku bilang. Dia meninggal keadaan yang nggak, maksudnya yang serem banget gitu, nggak wajar katanya. Keadaan tangannya, lehernya ada yang nyekek, terus lidahnya ngejulur gitu. Astaga. Terus aku tanya kan, loh kakak tahu dari mana? Asistennya Nia itu temennya, maksudnya temennya si kakak ini tuh punya temen. Dan dia kenal sama asistennya Nia. Dan Nia itu emang seneng sama yang berondong-berondong, yang lebih muda gitu. Aku makin merinding kan ya Bang Andre. Tapi karena teman aku gitu kan, aku juga skip, maksudnya yang kayak dia pernah ngelakuin yang kayak kemarin susuk itu, aku nggak cerita juga sama sebelah gitu. Aku cuma ya bener kak, aku bilang gitu. Iya kalau bisa sih ya kakak, Mbak Sri, Mbak ini lebih hati-hati katanya gitu. Takutnya dari kejadian yang kemarin karena di Basri katanya. Mungkin emang ada pesaing yang nggak suka kali ya, pikiran aku gitu kan. Karena kan Nia ini kan emang bagus banget, maksudnya benar-benar udah mulai terkenal gitu ya. Aku mikir, oh ya udah makasih ya Mbak sarannya. Dan gak lama Nia pulang tuh. Nia pulang, nanya, Sri tadi ada yang main nggak? Tadi enggak kok, aku cuma di dalam aja. Aku nggak cerita, aku masih nggak cerita. Pas banget tuh malam itu malam Jumat. Aku ngajak Nia nih sholat. Nih kamu kan dari aku datang ke sini kan udah lumayan lama nih. Yuk kita sholat bareng, aku bilang gitu. Aku lagi nggak sholat dulu Sri. Masih tetap dia nggak mau sholat. Masih nggak mau sholat. Dan di suatu malam lagi aku ngelihat Sri jalan telanjang. Nia. Ngelihat Nia, ya maaf. Ngelihat si Nia ini jalan telanjang. Ke arah belakang, nggak pakai baju sama sekali. Itu udah malam kayaknya, mau jam 12 malam gitu. Ngapain? Nggak tahu. Aku ngeliat dia jalan telanjang, terus dia yang mulai joget-joget sinden lagi. Anjir, malam-malam. Nggak pakai baju. Terus sinden. Joget sinden. Nggak tahu dia mau ngapain, aku nggak ngeliat lagi. Posisi Sri lagi ngapain? Aku mau ke belakang mau ngambil minum kan. Aku maksudnya mau keluar kamar, itu kan kamar kan lampu mati ya. Aku nggak nge kalau Nia itu nggak ada. Jadi pas aku ke belakang, aku mau ambil air minum, ngeliat dia yang Nia joget sinden kan. Nah karena itu beneran Nia gitu, bukan yang kayak kemarin aku lihat gitu. Ternyata bukan dia gitu. Nia. Terus dia teriak-teriak, ngamuk-ngamuk. Gitu. Aduh. Terus aku kan bingung, kayaknya udah sekian kalinya Nia kayak gini gitu kan. Aku keluarlah, aku pertama ngambilin dia selimut dulu buat nutupin badannya kan. Aku tutupin selimut biar nggak nanti ada yang ngeliat dia nggak pakai baju gitu. Aku minta sama kakak sebelah yang tadi, yang kemarin itu ngasih tahu, kak di sini ada orang yang bisa ngobatin orang kesurupan nggak? Aku bilang gitu. Sini yang kesurupan? Hah? Mbak Nia kesurupan? Ada, dipanggil Ustadz sama dia. Diobatin kan tuh Nia, maksudnya di iniin. Tetep si Ustadz itu malah didorong. Ngamuk deh. Katanya, jangan deket-deket, kata dia gitu. Jangan sentuh Nia katanya. Kalau enggak kalian semua harus mati. Anjir. Si Nia ngomong gitu kan. Masih Ustadz itu tetap berusaha kan. Jatuhlah si Nia, jatuh. Sadar, kata dia. Sri, kenapa? Kata dia. Nia kamu nggak apa-apa? Aku bilang, iya aku nggak apa-apa Sri. Dikasih air sama Ustadz itu kan udah kesakitan yang tadi didorong ya.
aku bilang makasih ya Pak Ustadz udah bantuin teman aku gitu. Nah dari situ udah tuh Ustadz itu pulang, terus si Nia istirahat dikasih air yang dari Ustadz. Terus dia besoknya tuh ada job manggung lagi. Dari job manggung itu lumayan tuh duit dia udah lebih banyak lagi kan. Terus ada satu biduan, si Nia cerita, Sri, oh kemarin tuh Ustadz itu bilang gini, kalau temennya nanti masih begitu lagi panggil aja saya ya, katanya gitu. Ngasih pesan tuh ya. Ngasih pesan tuh sebelum si Ustadz itu pulang. Oh iya, kalau enggak nanti mbaknya mampir aja kalau mau mbaknya langsung, aku bilang saya yang langsung ke situ gitu. Nah dari yang kemarin itu kejadian itu si Nia nih bilang gini, Sri dulu pernah ada biduan yang nggak suka sama aku, terus ya aku karena ngelihat dia pernah mau nyantet aku. Sini tuh cerita gitu dan aku kaget dong. Nah sini ya cerita gitu, kataku terus gimana kamu kena santet? Aku bilang enggak, santetnya berbalik ke si biduan itu. Terus biduan itu gimana? Sekarang biduan itu udah nggak ada, udah meninggal Sri. Innalillahi. Meninggal. Hah? Kok sampai meninggal nih ya? Karena santet yang dia kirim mental ke diri dia, ke diri balik lagi. Kayak yang lu nyantet nggak bisa, lu nyantet temen gue nggak bisa gitu, balik lagi gitu. Terus meninggalnya waktu aku datang ke sana dalam keadaan melet yang nggak wajar gitu kan. Terus kejadiannya itu sama yang kayak yang diceritain tetangga kosan. Yang nggak wajar gitu Bang Andre, yang melet terus ada bekas cekekan di leher. Kan aku kaget, ya kok dia bisa sampai segitunya kamu ngelakuin itu bukan aku yang ngelakuin Sri, katanya itu dia ulah dia sendiri. Nah aku udah mikir yang aneh-aneh kan ya Bang Andre, kataku apa aku harus ke rumah Ustadz yang kemarin ngasih pesan itu kan, ngasih aku penasaran kan yang pesan Ustadz kemarin itu, kalau mbak perlu apa-apa datang aja ke rumah saya gitu. Nah si Nia nih nggak tahu kan, aku bilang sama Nia aku mau keluar dulu ya sebentar. Aku ke rumah Ustadz itu. Aku nanya lah sama Ustadz, Pak Ustadz kemarin kan teman saya ini kesurupan, itu kenapa? Mbak, teman mbak ini pakai susuk di seluruh tubuhnya ya? Saya bilang iya Pak Ustadz dia pakai, katanya emang buat pekerjaan aja kok nggak lebih. Mbak mohon maaf ya, susuknya itu ada jin. Terus? Udah gitu susuk yang dia pakai itu besi inten, itu yang susah banget katanya, yang maksudnya dikeluarin gitu. Harus ada syaratnya kalau mau ngeluarin susuk itu katanya gitu. Nah aku bingung dong. Bisa disembuhin nggak Pak Ustadz? Ya mbak tanya langsung sama temen mbaknya ya, dia mau disembuhin atau enggak itu tergantung yang make. Kalau susuk tuh katanya gitu, tergantung dari kita. Kalau kitanya mau dikeluarin itu dia bisa gitu Bang Andre. Jadi nggak bisa dipaksa gak gitu bisa ya? Dipaksa. Oke. Nah dari rumah Ustadz itu aku pulang lagi kan ke kosan Nia. Nah pas malam aku mimpi kejadian aneh lagi. Aku mimpi tuh ngelihat Nia di kerangkeng. Di kerangkeng gitu. Dengan muka yang lebih serem dari kemarin, udah kayak yang pada keriput parah banget gitu. Aku mimpinya kayak gitu ya. Yang badannya udah mulai kecil gitu, yang mengkerut gitu, yang serem banget gitu kan. Dan dari mimpi itu aku kaget kan. Bangunlah aku kan, kataku ya ampun ini cuma mimpi kok, nggak nyata gitu. Nia nih pas besokannya Nia lagi mandi, aku nggak sengaja jatohin tas dia. Ada benda putih di tas dia tuh, terus aku buka tuh, itu kan aku penasaran ya. Ada keris kecil, terus ada tulisan Jawa. Tulisan Jawa aku nggak ngerti lah itu maksudnya, Jawa kuno banget.
ada nama aku. Hah? Ada nama Sri. Ada nama Sri? Di apa, kertas yang ada krisnya itu diikat kayak pocongan gitu. Aduh. Gede banget, Sri, diikat gitu kan. Terus aku ngeliat, terus aku beresin lagi, takut ketahuan kan kalau aku ngelihat itu ya. Pas banget si Nia itu nggak ngelihat yang aku bongkar tas dia, aku balikin lagi. Terus dia nanya, Sri, kamu tadi habis ngapain? Enggak, aku beres-beresin kamar aja, aku bilang gitu. Oh ya udah, kata dia gitu. Kan mulai job lagi kan, kita manggung kesana kesini gitu. Nah, mulai kejadian aneh lagi tuh Bang Andre. Pas di perjalanan tuh si Nia di dalam mobil kesurupan lagi. Kerasukan lagi. Gak tahu ya itu kerasukannya kok makin sering ya. Makin sering, makin kesini tuh makin kejadiannya aneh. Ini bukan yang kayak sinden kemarin gitu ya. Ini suaranya tuh gede, bergema gitu. Kayak suara cowok gitu. Iya. Terus kalian bilang gini, kalian semua ini harus mati, katanya gitu. Astagfirullah. Kalian semua harus ikut saya. Dia ngancem ya? Iya. Terus aku kan bawa air ustadz yang kemarin masih ada kan. Aku cipratin tuh ke mukanya. Sadar tuh Nia. Iya, kamu nggak apa-apa, aku bilang. Aku nggak apa-apa kok Sri, beneran aku nggak apa-apa. Kamu tuh semakin kesini makin ekstrim tahu kesurupannya, aku bilang. Iya, aku nggak apa-apa Sri, itu emang efek dari katanya dari susuknya. Sini kayak slow gitu ya? Iya, santai banget gitu kayak maksudnya. Santai banget ya. Tapi dari semua yang maksudnya dia lakuin ini, dia dapat duit tuh banyak gitu. Job manggung di mana-mana. Memang selama abis dari yang ke bapak-bapak dukun itu, job itu banyak banget Bang Andre. Sampai yang dia ini sampai baik banget sama aku gitu, aku juga sampai nggak tega. Yang cerita pengalaman mistis aku, dia tuh yang sampai ngirimin uang ke orang tua aku di luar dari gaji aku. Dia tuh baik iya. Banget dia ya. tuh baik banget bener. Ya apa tuh, dia tuh baik maksudnya kayak yang ngasih free di luar gaji, bonus gitu kan. Kayak ngasih buat orang tua aku gitu. Maksudnya yang semua fasilitas semua tuh dia tanggung gitu. Makanya dari yang kayak kejadian mistis kemarin aku nggak cerita, cuman ada satu yang kemarin Chris dipocongin ada nama aku, itu aku jadi semakin takut gitu kan. Overthinking lah. Iya, mulai takut. Terus kan si Nia ini udah makin sering kesurupan kan. Itu udah makin bikin aku takut kan. Udah gitu sekarang tuh badan aku udah makin, waktu itu tuh waktu sama Nia itu badan aku sakit-sakit Bang Andre. Maksudnya pada sakit semua gitu. Aku ngerasa kok badan aku sering sakit gitu kan. Nah dari kejadian itu aku cuma nanya sama Nia, kita ke dukun itu yuk. Aku pengen deh kamu lepas susuk aja, aku takut kamu kenapa-napa, aku bilang. Sri, aku pakai ini biar aku banyak dikenal orang lagi. Di kampung juga kan aku udah terkenal. Aku juga pengen Sri dikenal di Jakarta. Malah pengennya seluruh Indonesia tuh kenal dia. Oke. Dengan cara pakai susuk, aku bisa memikat banyak orang. Dan aku bisa dapat uang yang banyak, kata dia. Dan makin sering nih kesurupan, itu wajahnya malah kalau kata aku makin keriput tau Bang Andre. Kelihatannya. Iya. Aduh. Entah apa yang ada yang ketinggal, apa yang kurang gitu dari yang dia lakuin, aku juga nggak tahu ya. Nah dari pas itu aku lihat Nia nih udah makin ekstrim kesurupannya kan. Aku ngerasa kayaknya emang dia harus dibawa ke si bapak itu kan. Nia, ayo aku anterin ke bapak kemarin itu. Karena aku kan udah ingat kan, aku ajak Nia nih ke bapak itu. Pak, maaf sebelumnya, kenapa sih Nia sekarang sering kesurupan? Saya mau susuk yang ada di tubuh Nia ini dilepasin. Tolong dibantu ya Pak, gitu kan. Gak bisa. Ini harus ada perjaka.
yang harus ditumbalin. Astagfirullah. Darah, Syaratnya itu. darah perjaka. Ternyata selama ini Nia nyari berondong-berondong itu ngambil darah perjaka, maksudnya tumbal dari semua itu darah perjaka gitu Bang Andre. Oke, tujuan itu. Tujuan itu makanya dia tuh deketnya kalau yang kayak juragan-juragan, bos-bos itu karena uang. Kalau yang berondong itu karena dia mau darah perjaka yang masih benar-benar perjaka, yang dia pasti tahu ngelihat gitu ya, yang masih perjaka apa enggak. Buat tumbal. Buat tumbalnya. Dan asistennya sebelum aku itu masih berondong, katanya kan masih sekolah part time gitu, ternyata itu udah tumbal ketiga. Astagfirullah. Kok ngeri ya? Ya makanya dari tumbal itu dia baru bisa pasang yang di payudara sama yang di misfi. Oh jadi kayak step by step gitu ya? Iya. Jadi nggak bisa langsung Nggak bisa sekaligus. langsung sekaligus. Dan kalau mau ngelepasin juga harus ada darah perjaka selanjutnya. Jadi kejebak gitu ya? Kejebak, ya. Sama ya nih si bapak ini, Nia kan udah jarang banget kesini. Seharusnya Nia itu dalam sebulan sekali harus datang ke sini berhubungan sama saya. Si bapak-bapak dukun itu bilang gitu. Itu syaratnya dari awal. Terus teman kamu ini malah sampai sekarang nggak ada darah perjaka lagi yang ditumbalin katanya. Terus gimana cara ngelepas tusuknya gitu? Belum bisa katanya. Aku bawa Nia pulang lagi dong, aku nanya, Nia tolonglah kamu dengerin aku gitu, kita lepas susuk kamu, aku mau cantik Sri, kan kamu bisa perawatan, aku pengen lebih cantik, kamu lihat deh sekarang badan kamu tuh udah beda, nggak kayak dulu lagi, kayaknya ini jin yang ada di susuk kamu ini udah mulai ngegrogotin gitu kayaknya. Soalnya dia yang tadinya cantik terus makin cantik banget Bang Andre, maksudnya sampai sekarang tuh apa karena dia nggak nginin darah perjaka lagi tuh kali ya? Ya syaratnya itu karena dia udah mulai yang tangannya pada keriput gitu. Terus aku juga takut kan, orang soalnya dia pernah sebut nama aku gitu kan. Nah dari situ nggak lama dia kesurupan lagi. Kesurupan yang aneh banget, ya ampun, yang serem banget, yang melet-melet lidahnya sambil ngeliuk-ngeliuk gitu. Kataku, ya Allah, ini Sri kenapa? Aku panggil Ustadz yang kemarin kan. Aku suruh, Pak Ustadz, tolong bantu teman aku gitu. Kalau bisa susuknya diambil katanya. Teman kamu udah mulai nggak kuat. Ini syaratnya harus kuat, baru bisa dilepasin susuknya. Maksudnya kan si Nia ini kan udah mulai sering sakit ya, kayak yang tubuhnya itu udah nggak bisa mopang badannya, maksudnya udah yang lemah gitu kondisinya gitu. Takutnya kalau diambil susuknya teman kamu malah nggak bisa ditolong, kata si ustadznya gitu. Kalau nggak, maksud aku disadarin dulu aja Ustaz gitu. Terus Nia kesurupan yang teriak-teriak marah-marah. Terus dia teriak lagi kayak gini Bang Andre, kalian semua harus ikut saya mati. Astagfirullah. Terus nunjuk si ustadz itu yang kayak, kamu ikut saya mati, kamu ikut saya mati. Terus ustadz itu yang sampai kayak yang didorong gitu sampai yang jatuh gitu, kayak kalau emang sekiranya kamu nggak kuat, tolong kamu hubungin keluarganya, kata dia gitu. Aku udah yang nyerahkan si Nia ini kan nggak mau ya dilepasin gitu ya susuknya ya. Si ustadz ini juga udah nyerah kan. Aku hubungin dah tuh keluarganya. Keesokannya gitu Bang Andre, Nia udah mulai kayak yang udah lemes gitu kan. Dan aku dapat kabar dari tetangga kosan kalau ustadz yang kemarin itu meninggal. Serius? Iya. Yang kayak Nia sumpah serap, maksud pas kesurupan, kalian semua harus ikut saya mati, kalian semua harus ikut saya mati. Ustadz itu dikabarin besoknya meninggal.
secara yang dadakan gitu ya. dadakan. Karena aku udah mulai, ya Allah, aku juga takutnya Terancam ya. Iya, maksudnya Bener, takutnya aku telepon lah keluarganya Nia tuh udah mulai badannya yang mulai kayak digerogotin sama si susuk ini gitu. Kayak yang udah mulai badannya tuh parah banget deh ngelihatnya, yang serem banget gitu. Aku telepon lah keluarganya, Bu, ini keadaan Nia sekarang di Cikarang tuh udah bener-bener nggak maksudnya udah nggak sehat gitu. Bisa Sri antar ke kampung aja, aku bilang gitu. Ya udah Sri, nanti bapak sama ibu yang jemput ke sana aja katanya. Aku bawalah Nia pulang ke kampung kan. Pas di kampung itu kan kita beda desa kan, lumayan jauh jaraknya tuh sama Nia tuh. Dibawa si Nia ini sama keluarganya, dan aku juga takut aku kena. Aku minta dibersihin lah sama ustadz daerah kampung aku kan. Nah si ustadz itu bilang, ini kamu sempet mau jadi tumbalnya Nia. Astagfirullah. Karena nama kamu udah tercantum. Dan aku sampai kaget, maksudnya Bang Andre, aku kan temen dia sendiri gitu ya. Aku mau ditumbalin. Karena aku maksudnya, terus aku manggil si Ustadz itu kan Pak Ade kan, karena masih saudara. Terus gimana Pak Ade, aku bisa terlepas dari inian Nia enggak? Udah bersih kok Sri, katanya. Kamu udah bisa terlepas dari Nia, tapi sekarang kamu kalau bisa, kamu lihat kondisi Nia yang sekarang gitu. Mampirlah, aku kan keesokannya kan mampir ke desa, kan jaraknya lumayan ya dari tempat aku ke Nia itu ada 1,5 jam lah ke rumah Nia itu. Aku ngelihat Nia datang ketemu bapak ibunya, katanya susuknya udah berhasil dilepasin. Oh, udah berhasil dilepasin semuanya. Oke. Tapi aku ngelihat keadaan Nia yang sekarang jadi kayak orang gak waras, Bang Andre. Orang gak waras? Iya. Udah gizi maksudnya? Iya, kalau dibilang sekarang kayak orang gila gitu ya. Terus dia tuh sampai ada tempat kayak di belakang rumah keluarganya itu, kalau dia udah ngamuk dia dipasung gitu. Aduh. Karena takut katanya ngebahayain orang. Dan aku kan maksa ya. Aku manggil si bapak sama ibunya dia, Bude kan. Bude, Pak De, aku boleh lihat nih ya? Enggak, aku bilang gitu. Aku ngeliat dia yang kayak nyanyi sendiri. Itu maaf ya, kan kemarin pas dia pakai susuk itu cantik banget ya. Sekarang bener-bener yang ya Allah, ya, serem banget. Aku ngeliat keadaan temen aku sendiri kayak gitu, yang udah di pipinya itu kayak kempot gitu. Aduh. Yang ya Allah, bibirnya yang tadinya seksi gitu ya, terus jadi kayak yang aneh banget gitu Bang Andre. Sampai maaf di payudaranya yang tadinya montok besar gitu, jadi kayak gede sebelah. Aduh. Bener-bener aku ngeliat badannya tuh udah kayak kasihan banget ya. Yang payudara gede sebelah tuh gimana, aneh banget kan gitu ya. Gede sebelah, terus badannya kurus. Dia nyanyi kayak nah gitu sendirian. Terus kata ibu bapaknya, Sri, untung kamu selamat, dia bilang. Nia waktu mau dibawa ke yang orang pintar daerah situ gitu, yang bisa ngelepasin susuk itu, si Nia nih sebutin nama kamu terus, kata. Aduh. Sri, kamu harus ikut saya mati. Anjir, merinding gua. Sumpah. Ya itu ya ampun Bang Ari, maksudnya aku masih dikasih kesempatan ya. Maksudnya bisa ngelewatin, nggak jadi tumbal temen aku sendiri gitu. Ya. Berarti dia nyebutin nama Sri itu target selanjutnya. Aduh. Maksudnya ibu bapaknya sampai bilang gitu, untuk kamu langsung bawa Nia ini ke kami, katanya gitu. Karena si Nia ini kan kekeh nggak mau dilepas gitu ya. Ya udah jadi kayak orang gila yang bener-bener
ya gimana ya, aduh Nggak waras lah nggak gitu waras ya. gitu ya. Nah aku kan manggil kan, Nia gimana keadaan kamu sekarang, ya namanya teman kan, wajar lah kita nanya kabar gitu ya. Dia masih ngenalin Bang Andre, Oh, masih ingat? masih ingat, tapi dari situ dia ngamuk. Oh, Dia malah ngamuk, Sri langsung teriak-teriak gitu ya. Terus sama keluarganya, Sri udah kamu langsung pulang aja ya, katanya gitu. Langsung dia dimasukin ke tempat ruang belakang, langsung dipasung Bang Andre, kakinya tuh dipasangin alat takut. Terus dia teriak-teriak gitu kan. Aku mau pulang kan, aku ngelihat dulu kan, ngelihat keluarganya yang nenangin. Ya tenang gitu kan. Dan dari situ aku juga udah bersih kan, ibaratnya nggak ada gangguan dari jin susuk itu kan, susuk inten yang besi itu, ya ampun ternyata itu serem banget sumpah. Kalau bisa jangan sampai pakai gituan. Udah aku ngeri banget gitu. Terus sampai yang kayak keluarganya, Sri, ya udah yang penting kamu kalau bisa jangan kesini lagi aja, katanya gitu. Jadi aku harus benar-benar lost contact sama Nia. Itu sih Bang Andre yang paling. Berarti itu terakhir Sri ketemu sama Nia dan itu terakhir ya? Terakhir. Karena sama orang tuanya dilarang karena takutnya yang ngelakuin hal yang berontak lagi bagaimana gitu ya. Karena kan terakhir ketemunya itu kan maksudnya sama aku gitu kan. Oke. Wah gila, ini creepy banget sih, sumpah. Nah aku juga ngeliat sampai teman aku yang bikin creepy-nya ketika dia lagi diobatin, manggil nama lu gitu. Iya. Itu yang ternyata dari semua yang dia pasang itu, maksudnya sampai bawa kayak Pak Ustadz meninggal kan, terus banyak darah perjaka yang itu dia tumbalin gitu. Dan aku nggak nyangka ternyata susuk inten besi inten itu ternyata ada jinnya gitu Bang Andre. Iya bahaya banget ya. Bahaya banget. Dan itu plot twist juga ya. Iya. Yang gua kira si Nia ini dapat berondong tuh hanya sekedar fun aja atau ya begitulah gitu kan, nggak ada maksud tertentu. Ternyata ada maksud tertentu. Ada maksudnya dari situ. Aku juga yang kaget banget, aku kira kok lebih muda gitu kan yang jemput gitu kan. Berarti dia sama yang berumur tuh hanya nyari duitnya aja gitu ya kan. Gitu, iya. Berarti secara otomatis tetangganya ini udah tahu dong Sri. Udah tahu. Yang waktu kejadian yang sebelum Sri ada tuh ya? Ada, ya dia tahu. Udah curiga tadi ya? Udah curiga, karena kan maksudnya yang meninggal waktu jadi asisten itu kan masih lingkungan dia ternyata. Yeah. Cuman tetangga situ nggak mau ikut campur, ya udah keep silent aja lah gitu. Ya udahlah masing-masing gitu gimana kan? Mungkin. Terus datangnya Sri, baru si tetangganya ini tuh kayak ngerasa, oh gue kasihan nih, gue pengen ngasih tahu nih ke dia nih. Ntar nunggu momen aja kali. Makanya langsung bilang ke Sri itu, kayak menceritakan semuanya yang sebelumnya gitu kan. Biar Sri ini tuh melek gitu loh, lu tuh jangan di sini gitu. Dia tuh kayak udah ngasih tanda sebenarnya Andre. Itu. Cuman karena kan Sri berpikirnya jaga perasaan teman aku sendiri gitu pertama, kan. Ya menjaga perasaan, dan Sri pun juga ngerasa berterima kasih sama dia karena dia udah ngebantu keluarga Sri. Kayak suka ngasih di luar gaji gitu ya kan. Iya dong. Iya, pasti. Ya maksud udah gitu kan, teman sendiri gitu yang dari sekolah bareng-bareng gitu kan. Ya kita kan aku tuh kan udah nyoba ingetin gitu ya. Cuma karena dia udah tergiur sama dunia gitu ibaratnya ya. Kabarnya si bapak-bapak yang masang susuknya ini masih beroperasi? Masih tetap beroperasi, malah tahu daerahnya? Boleh disebut nggak sih? Daerah Jawa Barat masih di situ. Karena kan dari daerah Cikarang ke sana kan nggak jauh ya. Oh, oke. Dari situlah pokoknya. Dia masih, mungkin sekarang dia udah ngeluarin susuk-susuk yang baru gitu ya. Kalau sekarang kan modelnya kebanyakan, kalau dulu tuh kan susuk besi inten ya. Dia tuh gimana sih bentuknya? Kecil kayak jarum Bang Andre. Saya kan nggak tahu nih. Tapi besi. Besi kecil banget gitu kan, dimasukin ke ke bibir. Iya.
Tapi pas dimasukin tuh hilang gitu, nggak kelihatan. Nggak ada bekasnya sama sekali. Orang aku ngeliat si Nia itu cakep banget, maksudnya pakai susuk itu gitu. Berarti susuk tuh ada harga-harganya Ada tertentu harganya. ya? Kayak dari 500.000, 1 juta, 1 juta. gitu. Tergantung. Ternyata juga ada jenisnya. Ada jenisnya juga. Ada jenisnya, katanya ada yang susuk emas juga, macam-macam. Mungkin sekarang lebih banyak kali ya. Mungkin ya. Iya. Nah, pada saat itu Sri yang paling paten nih itu susuk apa? Iya itu besi. Itu besi inten, yang dipakai Nia. Yang dipakai Nia, dan harganya itu zaman dulu tuh 2 juta sampai ke 5 juta itu udah. Ya lumayan gede lah. Lumayan gede ya Bang Andre. Gede lah. Kalau misalkan sekarang 2 kali lipat ya, sekitaran 10 sampai 20 jutaan. Iya benar. Wah, gokil. Di zaman dulu itu maksudnya. Si Nia itu maksud bisa sampai banyak banget uang. Berarti gitu. dia itu Nia itu kayak step awal tuh untuk lumayan nih, gue udah dapat duit nih, dikumpulin, nambah lagi. Terus ketika dapat duit lagi, nambah lagi. Jadi terus begitu ya. Iya. Tapi dari semua itu dia pencapaiannya maksudnya ada. Iya. Terbukti gitu ya kan. Terbukti kalau dari hasil yang dia lakuin itu ada iniannya, ada hasilnya gitu Bang Andre. Cuman ya endingnya begitu. Endingnya ya jadi ya udah gizi kan. Udah orang gila gitu. Udah gitu badannya jadi habis, yang aneh banget sumpah. Gimana sih? Bentuk rupanya parah banget. Parah banget. Dulu kan dia montok gitu ya, seksi gitu kan. Bibirnya manis, maksudnya mukanya manis, cantik gitu. Enak aja dilihat gitu, namanya biduan ya. Sekarang tuh udah yang kacau banget ya. Ya susah banget sih jelasinnya, pokoknya yang serem banget gitu. Terus kempot, mulut pipinya jadi kempot, gimana sih? Yang kayak kosong gitu pipinya tuh, yang tadinya dia kayak berisi gitu kan. Tadi kan Sri sempat bilang nih ke si dukunnya ini untuk bisa mengobati. Iya kan? Iya. Nah, kalau nggak salah si dukunnya ini sempat bilang kayak ya si Nianya nggak pernah datang nih ke gua nih untuk iclik lah bahasa gaulnya sekarang tuh ya. Iya. Itu emang harus iclik terus. Iya. Setiap sebulan sekali itu emang harus ke sana. Wajib ke sana. Wajib iclik. Iya. Dan abis menang banyak ya dukunnya. Dukunnya iclik terus. Katanya minimal itu ya sebulan sekali harus ke sana. Mungkin ini udah berapa bulan dari, mungkin dia karena udah kayak capek kali ya, maksudnya ke sana gitu kan. Iya. Pertama capek, kedua pencapaian udah dapet. Ya ngapain gua ke sana? Iya. Mungkin pemikirannya begitu kali ya. Bisa jadi. Udah gitu kayak yang Nia tuh yang kayak makin sering kesini makin kesurupan juga kan. Nah, kalau feeling saya nih ya, yang bikin kesurupan itu kayak dari si dukunnya deh. Mungkin ya, kemungkinan nih. Iya, bisa. Karena si dukunnya ini, wah mana nih 2 bulan atau 3 bulan kok dia nggak dateng nih gitu ya kan. Akhirnya udahlah gue kerjain aja. Kita kan nggak tahu nih ya, bisa jadi kan seperti itu. Dia biar Nia ini tuh nggak nyaman gitu, biar balik lagi. Mungkin ya. Iya. Tapi malah jadi keadaannya jadi kayak gini kan sekarang. Dia juga nggak dapat, maksudnya darah perjaka dia juga udah nggak maksudnya nggak ngehasilin itu juga. Mungkin susah juga lah Bang Andre. Betul. Ya nyari yang zaman waktu itu mungkin yang perjaka ya sulit juga kan. Tapi dia udah ngorbanin 3 darah perjaka, itu menurut aku udah banyak. Tapi untung sering nggak ikut terjerumus ya. Iya, dari yang di bapak-bapak dukun itu aja bilang nggak bisa, aku udah mulai takut. Udah mulai, wah ya, dukun ini aja maksudnya ngelepasin dia nggak mau gitu ya. Entah dia nggak mau atau dia mungkin kalau dia nggak bisa mungkin enggak kali ya, paling nggak mau. Kalau menurut aku sih Mandre, dia malah pengennya tuh ada hal lain gitu. Asri ada niatan nggak untuk buat ketemu lagi? Kangen gak sih sama Nia? Dong, iya. Pengen banget aku pulang kampung, pengen ketemu Nia. Keadaannya sekarang mau gimana ya kan, iya. Udah dilarang sama orang tuanya. Terus juga demi kesehatan dan keselamatan sini, ya kita doakan aja ya. Iya. Seri ya. Semoga si ya, Nia ini ya, teman-teman bantu doanya, semoga Nia ini diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Dan untuk teman-teman juga nih, jangan melakukan Seri ya.
Iya. Bahaya banget ya. Jangan pakai Ending, pakai ya mungkin susu. awal manis lah ya. Manis, Tapi endingnya lah endingnya. pasti ada ya sebab Syarat, akibat lah. iya. Ya Ada kan? syarat yang harus dilakuin juga kan. Nah itu. Oke. Ada lagi nggak nih yang mau disampaikan Mbak Sri? Nggak, paling kalau ada Pesan-pesan mungkin ke teman-teman. keluarganya Nia nonton ya, Ya. maksudnya pasti kan denger kayak suara tuh gitu kan, pasti tahu gitu kalau ini aku gitu. Salam aja buat Nia gitu, maafin aku juga nggak pernah bantu banyak gitu. Buat keluarganya Nia, Bude sama Pak De di sana gitu. Oke. Kan udah bener-bener lost kontak Bang Andre. Udah bener. Udah ya, karena kan takut si Bude sama Pak De ini takut aku kenapa-napa juga kan. Karena dia kalau pas terakhir itu kan dia sebutin nama aku terus. Yang kayak yang dibilang serem itu ya, kamu harus ikut aku mati gitu. Aduh, itu creepy banget itu sih. yang ya aku juga takut. Oke, ada lagi? Enggak, udah itu aja. Itu aja ya. Ya. Oke, mungkin teman-teman itulah dari cerita dari Mbak Sri ya. Mungkin bisa diambil pelajarannya, dan please jangan melakukan susuk kayak segala macam lah. Sekarang tuh udah banyak tutorial makeup yang biar cantik tuh kayak gimana gitu ya. Skincare, iya kan? Yang hitam jadi putih gitu kan. Udahlah pakai itu aja lah, yang nggak usah pakai yang lebih ke gaib itu, jangan ya teman-teman ya. Oke, Sri, makasih. Makasih Bang Andre. Ceritanya jangan pernah kapok kalau mau main-main aja ke sini. Makasih ya Bang Andre. Silakan diminum. Ayo diminum ya. Oke teman-teman, itulah cerita dari Mbak Sri, dan ambil sisi baiknya, buang hal negatif ya. Dan sampai jumpa di segmen selanjutnya. Assalamualaikum.